Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang salat Idul Fitri yang insyaallah semoga diberkahi, dicintai dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruh. Kita memuji dan bersyukur sebagai tanda kegembiraan dan kebahagiaan kita fi hadzal yaum, yaumus surur, yaumul falah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia tatkala mereka kembali berbuka, baik berbuka harian, terlebih di hari ini Yaumul Fitr, yakni Idul Fitr, kembali kita berbuka berhari raya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan. Faqad thabatal falah, qala Allah azza wa jalla, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, telah bahagia, sungguh bahagia orang yang telah membayar zakatnya. Qala Sa'id al-Musayyib, zakatul fitr. Wa dzakara isma rabbahu, lalu dia memuji Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, fa shalla, lalu mereka melakukan salat, maksudnya salat Idul Fitri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walitukmilul iddah, sempurnakanlah oleh kalian hitungan Ramadan, maksudnya walitukabbirullah, lalu lanjutkan dengan takbir, gemakan takbir mengagungkan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, ala ma hadakum, atas hidayah yang telah menerpa kalian, menyapa kalian khususnya sepanjang bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan keutamaan dan rahmat Allah bergembiralah kalian. Maka ayul ikhwah, alhamdulillah, nafrahu yusrihus sudur wa nafrahul qulub. Kita bahagia, hati kita bergembira, senyuman kita begitu semerbak di pagi hari ini. Walaupun ada air mata yang tercucur, demi Allah, itu adalah air mata kebahagiaan. Fa kaifa la yafrah ayyuhal ikhwah? Bagaimana tidak bahagia? Laqad sabatal ujur, sungguh telah menetap pahala, sabatal ajru insyaallah, pahala yang tidak terhingga. Asyamuli, hanya aku yang tahu pahalanya, wa ana ajzibih, dan aku yang akan langsung membalasnya. Bahkan insyaallah Lailatul Qadar sudah kita raih dengan pahala yang lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Sabatal ajru insyaallah.
Kemudian ma'asyal muslimin, laqad ghufirat dzunub. Telah diampuni dosa ayyuhal ikhwah. Bersih. Kayaumi waladathu ummuh. Seperti antum baru keluar dari perut ibu antum. Ghufranudz dzunub. Dikeluarkan man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Siapa yang berpuasa, siapa yang malamnya salat, siapa yang di malam Lailatul Qadar juga dia membangun di malam tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Laqad ghufirtum dzunubakum biidznillah azza wa jalla. Kemudian ma'asyal muslimin, Allahu akbar. Itu bagian dari kebahagiaan. Hada min falahid dunya wa kaifa bil akhirah. Bagaimana di akhirat? Kemarin antum lapar, laqad ju'tum bil amas. Wallahi ya sayatakallam hadzal ju' amam Allah azza wa jalla. Nanti haus ini akan berbicara di hadapan Allah. Ay Rabb, ya Allah, manatu ta'ama wasyaraba wasyahwah. Aku larang dia dulu makan dan minum dan syahwatnya di siang Ramadan. Bahkan Quran yang antum baca kemarin, khususnya di bulan Ramadan yang antum hatamkan beberapa kali, minimal banyak membacanya. Saya akan berbicara, ay Rabb, mana'tuhun nauma bil lail. Aku larang dia banyak tidur di waktu malam, fasyafi'ni fi. Berikanlah syafaatku kepadanya. Allahu akbar. Kemudian ma'asyal muslimin, bagaimana tidak bahagia? Insyaallah tidak ada seorang pun dari kita yang ada di sini. Laisa hunaka ahadun minna wa min jami'il muslimina insyaallah wa illa wa qad utiqa raqabatuhu minan nar. Kecuali setelah dibebaskan, yaitu dibebaskan pundaknya dan badannya, raganya dari api neraka. Dan itu janji Allah. Allah tidak akan pernah la yukhliful mi'ad. Dan terakhir ayyuhal ikhwah, nahnu insyaallah wa antum wa jami'ul muslimin wa'adahumullahu subhanahu wa ta'ala bil jannah. Allah janjikan bagi mereka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayo ikhwah, kita minta kepada Allah, ya Allah terimalah ya Allah, ya Allah terimalah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya ayo ikhwah. Semoga Allah SWT memberikan keutamaan tersebut kepada kita. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ramadan telah selesai. Laqad intaha Ramadan. Laqad marra Ramadan. Innaha ayyaman ma'dudah. Ramadan sudah selesai. Sudah berlalu. Hari ini kita bersuka cita. Dan itu adalah hari-hari yang terbatas saja memang. Ayyaman ma'dudat. Summa madza ba'da Ramadan. Apa kalau begitu setelah Ramadan ini? Bagaimana kita setelah Ramadan? Ayyul ikhwah rahimakumullah. Rabbu Ramadan ghairu rabbi Ramadan. Apakah Rabb yang ada di bulan Ramadan beda dengan Rabb yang ada di luar Ramadan? Apakah Allah yang kita sembah di bulan Ramadan beda dengan Allah yang kita sembah di luar Ramadan? Rabb yang kita takuti di Ramadan beda dengan Rabb yang kita takuti di luar Ramadan. Apakah ibadah hanya di bulan Ramadan? Kalla summa kalla la. Ayyuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang senantiasa disembah sepanjang zaman. Ittaqillaha haitsu ma kun. Justru ayyuhal ikhwah, sangat penting adanya bahwa di antara ciri seseorang diterima Ramadannya, min alamati qabuli ramadhanih wa ibadati fi Ramadan, al-amalu salihu ba'da Ramadan, istiqamatuhu ala amal salih ba'da Ramadan, yaitu istiqomahnya dia di atas amal saleh setelah Ramadan. Makanya judul dan password Ramadan Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah fi hadhihi khutbatil qasirah, dalam khutbah yang sedikit yang terbatas ini terlalu banyak ma'aksarul fawaid wal madaris wal hikam, terlalu banyak faidah, terlalu banyak pelajaran, terlalu banyak pendidikan yang kita bisa ambil dari bulan Ramadan. Allahu akbar. Namun barangkali dalam khutbah, walakin fi hadhil khutbah sanakhtasi ala faidah wahidah. Ana akan mengkhususkan satu faidah yang sangat agung. Satu faidah yang sangat agung dari pelajaran Ramadan. Isma'u wa'u ya ikhwah. Dengarkan dan konsentrasi. Faidah ini agung dan ini bagian besar dari agama.
setengah agama antum ada dalam faedah ini. Apa itu ikhwah? Di antara faedah min fawaid Ramadan, al-fawaid al-azimah hiya husnul khuluq. Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia yang baik akhlaknya. Ramadan mendidik kita menjadi orang yang tinggi luhur budi pekertinya, akhlak. Al-akhlaqul akhlaq. Hada min fawaidi min fawaidi wa madaris Ramadan. Al-akhlaqul akhlaq ayil ikhwan. Allahu akbar. Pelajaran yang sangat penting yang kita bisa ambil Ramadan, al-khuluqul hasan. Bagaimana Ramadan mencetak kita pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Dan kita tahu ayat ikhwah, al-akhlaqul akhlaq. Allah ayat ikhwah, al-akhlaq. Akhlak. Akhlak adalah bagian besar, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ad-dinu kulluhu husnul khuluq. Ad-dinu kulluhu husnul khuluq. Seluruh pondasi agama, perkara agama, frame-nya, pondasinya adalah husnul khuluq, kebaikan akhlak. Ketika Nabi ditanya tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan, seluruh kebaikan, qala al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu frame-nya di dalam, yaitu kebaikan akhlak. Al-akhlaqul akhlaq ayat itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, cari pujian Allah, ibhas sana Allah ala abdihi ala nabihi fil Quran illa sana'uhu ala akhlaqihi. Cari pujian Allah dalam Al-Quran terhadap Nabi termulia. Allah tidak pernah memuji Nabi dengan pujian yang nampak dengan senampak-nampaknya seperti matahari di siang bolong, kecuali pujiannya terhadap akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau di atas akhlak yang sangat mulia. Sungguh engkau di atas akhlak yang sangat mulia. Bahkan dia diutus untuk meluruskan akhlak-akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ayo ikhwah. Hiasan bagi seorang hamba. Apabila akhlaknya luhur, nanti kita lihat bagaimana ya hadiah untuk mereka, dan sebaliknya. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu tidak tanggung-tanggung. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan, isma'u ya ikhwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling aku cintai ikhwan. Kalau dicintai Nabi selesai, pasti Allah mencintainya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan, dan paling dekat majlisnya nanti dia denganku di hari kiamat. Paling dekat majlisnya denganku di hari kiamat. Fi a'lal jannah fi rafiqil a'la. Ahasinukum akhlaq. Yang paling baik akhlak. Yang paling baik akhlaknya. Dan sebaliknya inna min abghadikum ilai. Yang paling aku benci dan paling jauh majlisnya denganku di hari kiamat adalah orang-orang yang buruk akhlak. Karena mereka tidak sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah khuluqun azim. Li'annahu lam yatashabbah bin nabi. Dia tidak menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak suka dia yang tidak berakhlak. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, bahkan ketahuilah akhi, orang yang berakhlak mulia bisa mengungguli ahlul ibadah. Orang yang berakhlak mulia, sayafuqu ahlul ibadah, sahibul khuluqul hasan yafuqu ala ahli ibadah. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula bi husni khuluqihi, seorang yang dengan keluhuran akhlaknya, la yablughu darajatas shaimi wal qaim, dia bisa melampaui derajat orang yang banyak puasa dan banyak salat malam. Kenapa? Para ulama mengatakan karena ahlul ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri, dia hanya melawan hawa nafsu dirinya sendiri saja. Ahlul ibadah, dia salat malam, dia puasa, dia sedekah, dia hanya bisa melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Tapi sahibul khuluqul hasan ya yuqawimul khuluq mutafawita min khuluqil bashar. Ya, adapun orang yang berakhlak mulia, dia harus memerangi
harus memerangi berbagai macam akhlak manusia. Yang ini temperamen, yang ini buruk akhlaknya, yang itu suka mencaci, itu suka memaki. Santai saja dia. Dihadapi semuanya dengan santai. Makanya dia lebih tinggi daripada orang yang banyak salat malam. Bahkan salat malamnya tidak manfaat. Puasanya tidak manfaat. Ibadahnya tidak manfaat ketika akhlaknya buruk. Yuqalu limra'atin, dikatakan seorang wanita, yuksiru shalah, dia banyak salat, wasiyam, wassadaqah, banyak puasa, banyak sedekah, walakin yusi'u ila jariha. Tapi dia senantiasa buruk dengan tetangganya, maka kalau Nabi qala finnar, dia di neraka. Wa yuqalu limra'atin, dalam Sunan Tirmidzi hadis ini sahih tentang seorang wanita, la yudkar min kasrati salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi, tidak dikenal banyak puasanya biasa saja, sedekahnya biasa saja, salat malamnya ya bangun paling juga salat subuh dia, tapi yuhsinu ila jari, dia senantiasa baik dengan tetangganya, dia fil jannah. Kata Nabi, dia di surga. Bahkan ayul ikhwah, orang rugi, orang bangkrut, muflis, bukan tidak salat, bukan tidak puasa, bukan tidak salat malam, bukan tidak Ramadan. La. Tapi kata Nabi, sabaqah hada mana? Sabaqah darba hada. Dia caci si fulan, dia pukul si fulan, dia maki si fulan, dia gibah si fulan, dia ambil bahkan dicucurkan darah si fulan. Muflis dia, rugi dia, dituntut di hari kiamat. Banyak orang lemah di hadapan dia, tidak mampu untuk di dunia. Tapi dia nanti akan nuntut di hari yang tidak ada kezaliman. Dia depan ahkamul hakimin. Hati-hati ikhwan, al-akhlaqul akhlaq bisa merusak ibadah kita. Ya? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan kebanyakan atau min as-sababil a'zam li dukhulil jannah al-akhlaq. Sebab yang paling utama bisa memasukkan kita ke surga akhlak. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Qala taqwallah. Ini sebagian dari perkara agama kita. Hubungan dia dengan Allah, wa husnul khuluq. Dan husnul khuluq, baik akhlak. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan baik akhlak. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fahadal khuluq al-azim. Akhlak adalah agung besar. Bahkan iman seseorang timbangannya akhlaknya. Iman seseorang timbangannya akhlaknya. Bila akhlaknya buruk, maka ini pertanda berarti imannya ecek-ecek. Makanya ikhwan, akidah buahnya akhlak, ibadah buahnya adalah akhlak. Kata Nabi SAW, min sarmatul iman adalah akhlak. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan, manusia yang paling tinggi imannya siapa? Ahsanuhum khuluq. Wallahi la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak dianggap beriman. Kata para ulama, imanul wajib, iman wajib yang harus dia penuhi, tidak beriman dia. Ya? Bahkan ibadah fungsinya apa? Akhlak. Antum beribadah fungsinya akhlak. Kata Nabi SAW, Allah katakan, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambil zakat dari mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotoran. Dan la'allakum tattaqun, itu judul besar dari pista ibadah puasa kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara takwa adalah tidak bisa dipisahkan dari akhlak. Al-akhlaqul akhlaq ayil ikhwah. Maka di antara pelajaran akhlak yang kita ambil min fawaidi al-akhlaq min Ramadan, min siyam, min ibadati siyam, maka di antara faidah yang bisa kita ambil dari pelajaran akhlak yang pertama ayil ikhwah, as-siyam wa Ramadan yurabbina ala sabr. Saum dan Ramadan mencetak kita menjadi orang yang sabar. Allahu akbar. Dan sabar ini, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ra'sul iman. As-sabru ra'sul iman. La imana liman la sabara.
Sabar itu adalah kepalanya iman. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sabar. Satu, sabar. Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Lihat barang, lihat Masya Allah. Malamnya kita beribadah. Subuhnya sebelum subuh kita bangun. Siangnya kita Masya Allah melakukan ibadah. Puasa di bulan Ramadan. Sabar. Sabar melakukan larangan-larangan Allah. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang syahwatnya. Dan kita tahu itu haram. Dan kita dibiasakan sabar untuk meninggalkan yang haram. Sabar. Sudah biasa? Hal qad i'tadtum? Sudah biasa? Taraktumul muharramat. Laqad aramtum anna ar-ruzza akluhu haram. Yaum Ramadan. Kita sudah tahu nasi makannya haram di siang Ramadan. Minum haram di siang Ramadan. Istri kita menggaulinya haram di siang Ramadan. Ketika antum tahu itu haram, lama arabtum anni annaha minal muharramat. Ya, fi nahari Ramadan, di siang Ramadan antum tinggalkan. Sepertinya antum sana dididik biasa meninggalkan yang haram. Nah, ma'asyar muslimin, dan sabar dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah puasa itu sakit perut kita, haus dahaga kita? Alasna ja'na fi siyam, atisna. Ya, kemudian kita tahan hawa nafsu kita, syahwat kita. Hati musibah. Hati musibah, maka kita na'am bersabar. Maka ikhwah, kunu minas sabirin. Kunu minas sabirin. Innama yafas sabiruna ajrum bighairi hisab. Allah akan balas yaitu pahala orang yang sabar tanpa batas. Namun sabar itu memang pahit. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti buah sabir katanya. Murrun fi madaqatihi. Pahit banget. Lakin awaqibu ahla minal asal. Namun akibatnya lebih mudah dan lebih manis daripada madu. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabrikan kabar gembira kepada orang sabar. Yang kedua, al-ikhwah hifdzul lisan. Di antara akhlak dari faidah Ramadan, hifdzul lisan. Idza kana yaum shaumi ahadukum fala yarfus wa la yaskhab. Apabila kalian di hari Ramadan, maka jangan kalian sekali-kali Ropas secara umum adalah melakukan dosa. Secara khusus maknanya dua. Satu, menggauli istri. Yang kedua, at-talaffuz dengan melafadzkan lisan-lisan yang buruk. Wala yaskhub, jangan mencaci, jangan memaki, jangan mencerca. Ayil ikhwanakumullah. Kata Nabi SAW, man lam yada qaula zu', siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan dusta, wal amala bihi, dan senantiasa meninggalkannya, falaysa li hajan fi ayyada ta'ama wa syarabah. Allah enggak butuh puasanya. Allah tidak butuh puasanya. Lisan. Bahkan kata Nabi, wa in sabaka ahadun, kalaupun kau dicela, jangan mencela, mencaci, memaki, menghina, menggibah, berdusta. Wa in sabaka ahadun faqul inni mur'un sha'im. Walaupun ada dawai dia untuk membalas. Ada alasan dia untuk membalas, tapi dibilang di atas kesabaran puasanya dan di atas faidah puasa ini mur'un sha'im. Ikhwan, lisan admanu lakal jannah, kata Nabi. Siapa yang bisa menjaga lisan, aku jamin baginya surga. Kul khairan aw liyasmut. Ikhwan, Mu'adz bin Jabal pernah dicela oleh Nabi SAW. Sakilat qaumuka ya Mu'adz. Celaka kau Mu'adz. Hal yakubun nas. Tidaklah kebanyakan manusia ala manakhirihim ila hasaidi al-sinatim. Tidaklah kebanyakan manusia dijerumuskan ke dalam neraka kecuali gara-gara lisan mereka. Makanya kalau antum punya iman, jaga lisan antum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan jaga lisan, ikhwan, lisan ini adalah pendidikan Ramadan. Kemudian tarkul ghadab. Meninggalkan meluapkan amarah. Ikhwan, amarah itu sifat manusia, enggak mungkin. Al-ghadab min sifatil bashar. La yumkin. Hada tabi'i. Ini tabiat. Marah itu sifat bashar. Lakin syariatuna wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam amarna bi katmil ghadab. Perintahkan kita untuk mengekang amarah. Tidak diluapkan. Tidak dibongkar amarah kita. Subhanallah, mana dari mana faedahnya? Kata Nabi, wa in syatamaka, kalaupun kau dicaci, dicela, dimaki, santai dia. Dia bisa, aku bisa. Aku bisa balas, aku bisa caci. Naam yastati,
Dia bisa ya an yuqawima satmal akhar. Dia bisa membalas cacian orang, bisa, kenapa tidak? Apalagi apalagi dia lebih kuat, apalagi dia mungkin dia pemimpin atau dia mungkin penguasa, dia bisa. Tapi dia katakan ini mur'un sha'im, aku sedang sahur. Dia kekang hawa nafsunya. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang cepat marah, bentar-bentar marah, temperamen. Ghadab, sur'atul ghadab. Kasratul ghadab, la. Walakin asyadid man malaka nafsahu indal ghadab. Yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia mau marah. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, man katama ghaidan, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala yunfidahu, dan dia mampu untuk meluapkannya, dia diperintahkan memilih nikmat surga yang mana saja, termasuk adalah bidadari-bidadari, kata Nabi SAW. La taghdab ikhwan, la taghdab, la taghdab. Ya Rasulullah, awsini, la taghdab. Awsini, la taghdab. Awsini, la taghdab. 3 kali. Manusia yang paling rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan ayul ikhwah, subhanallah, ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ikhwan, rahmatun bil fuqara. Di antara sifat di antara min fawaid Ramadan wasyam rahmah bil fuqara. Hei, Ramadan mencetak kita rahim dengan orang fakir. Rahim, minimal senyum dengan mereka. Wa amma sa'ila fala tanhar 'ala al-aqal min al-aqal syai' tabassam ma'a. Tabassumika fi akhika sadaqah. Kalau orang fakir, ya udah senyum aja dulu. Kalaupun antum enggak ngasih duit. Wa in kunta la tutihi malan tabassama. Ya senyum saja minimal, apalagi antum bisa memberi. Ikhwan, dari mana faedahnya? Lihat kata para ulama, bahwasanya di antara min fawaidis shaum Allahu yudiku qamara adatul ju' wal atas. Allah cicipkan ke antum sakitnya lapar dan dahaga. Dan begitu kalau kita laparnya di program, kalau kita dahaganya di program cuma siang saja. Al-fuqara yaju'u laylan wa nahara wa nahnu yaju'u nahara. Lakin ma'a dzalika hada min tarbiyati Ramadan liyaduqa mararatal ju', agar kita tahu bagaimana sakitnya, yaitu apa? Lapar dan dahaga. Sakit ikhwan lapar. Maka muncullah empati, simpati kita kepada mereka. Ya, oleh karena lihat antum nukhtim Ramadan. Kita tutup Ramadan dengan zakat fitri tuhmatan lil masakin. Langsung dipraktekkan oleh Allah. Ente bayar tuh zakat fitri sebagai bentuk memberi makan untuk miskin ketika antum sudah merasakan pahit dan sakitnya perut. Ayo ikhwan, jangan bakhil. Berikan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Ayo ikhwanakumullah, rahimakumullah. Hadiah, inilah sebagian akhlak. Sekali lagi sabar, menjaga lisan, jangan cepat marah, la tuksir ghadab. Kemudian yaitu rahmatun bil fuqara. Ayo ikhwah, wallahi orang yang berakhlak mulia, sekali lagi, orang yang berakhlak mulia akan dicintai Allah, akan dicintai Rasul, dan akan dicintai oleh seluruh manusia. Kata Nabi SAW, ya, husnul jiwar, husnul khuluq, wa husnul jiwar, yu'marani diyar, wa yuzadani fil a'mar. Orang yang akhlaknya baik, orang yang baik dengan tetangga, bakti dengan orang tuanya, maka rumahnya akan makmur. Maksudnya apa rumah makmur? Orang senang dengan dia. Orang suka dengan dia, orang pada dekat dengan dia. Wa izadani fil amar, dan umurnya akan dipanjangkan oleh Allah SWT. Walaupun tidak dipanjangkan umur kata para ulama, tapi seakan-akan dia umurnya panjang, orang akan senantiasa mengenangnya. Fulan, 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 sahibul khuluqul hasan. Tapi kata Allah, walau kunta faddan ghalidul qalb, kalau engkau seorang yang keras, hatinya membatu, kasar, lan faddu min haulik, Allah katakan niscaya orang akan lari dari sisimu. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itu bagian dari khutbah. Wa minas sunnah ibda'ul khutbah lin nisa, ya, yaitu secara sunnah para wanita mohon didengarkan. Para wanita mohon didengarkan. Khutbah secara khusus untuk para wanita, ada minas sunnah. Na'am, maka ayuhan nisa, hai para wanita, ittaqillah.
takutlah kepada Allah semua. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan, uritun nar. Aku pernah diperlihatkan api neraka. Faraitu aktsarahan nisa, aktsar ahlihan nisa. Maka kebanyakan penduduknya adalah dari kaula wanita. Yakfur. Mereka sering kubur. Mereka sering kubur. Mereka sering kubur. Fakila, maka ditanya Nabi, ayakfurna billah ya Rasulullah. Apakah maksudnya kufur kepada Allah? Yakfuruna billah, yusyrikuna billah. Qala la. Yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap ihsan. Ihsan siapa? Ihsan suaminya. Yang telah melindunginya. Yang telah memberikan dia nafkah. Yang telah memberikan dia pakaian. Yang telah memberikan dia makan. At'amahu wa kasah. Wa abatahu dengan mabitnya. Yang telah melindunginya. Yang telah memberikan nikmat dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yakfurnal ihsan law ahsanta ilaihi naddah. Kalau kau telah melakukan bertahun-tahun kebaikan kepadanya, summa ra'aitu minka summa ra'at minka, lalu melihat sesuatu yang tidak mereka senangi dari kalian, maka mereka mengatakan, yaitu dia katakan kau tidak pernah punya kebaikan. Ma'asan taqat. Kau tidak punya kebaikan. La ilaha illallah. Kufur. Ittaqillah ilikwa fi azwajikum. Takutilah kalian Allah dalam urusan suami kalian. Innahu jannatuki aw nar. Suamimu ada surga atau neraka. Suamimu surga, manusia termulia di hadapanmu ada suamimu. Walaupun mungkin dia lebih rendah, mungkin dia miskin, tidak punya kedudukan, selama dia suamimu dia adalah lebih mulia daripada orang tuamu. Kalau kepada orang tua Anda tidak boleh mengatakan uff, maka demikian lebih utama kepada suami Anda tidak boleh mengatakan uff. Ayolah quramakumullah. Ya, maka suami ada surga atau neraka kalian. Pilihannya cuma dua. Antum di hadapan suami antum. Antum ahlul jannah atau ahlun nar. Maka Allah katakan fasalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh Allah yang langsung memberikan gelar kepada mereka. Allah Rabbul Alamin. Fasalihat, wanita-wanita yang saleh. Siapa mereka? Qanitat, yaitu wanita yang taat. Qala Sufyan ibn Uyainah, ay ta'iatun lillah wa li azwajihin. Mereka taat kepada Allah dan kepada suami-suami mereka. Turun ketaatannya kepada orang tuanya setelah mereka memiliki suami. Ayun nisa khair. Ayun nisa khair. Wanita mana yang paling baik? Wanita mana yang paling baik? Kata Nabi SAW, man idza ra'aitaha sarrat. Wanita yang kalau kau pandang, Masya Allah, menyejukkan pandangannya. Wallahi ikhwan, menyejukkan pandangan bukan karena sekedar cantiknya, akhlaknya, dan dia pandai bersolek di depan suaminya. Ya, Masyaallah muslimin kaumullah, wa idza amartaha ata'at. Dan kalau kau perintah dia taat. Sam'an wa ta'atan ya zauji. Aku dengar dan aku taat wahai suamiku. Kemudian Masyaallah muslimin, wa tahfadhu fi maliha wa nafsi fi malihi wa nafsiha. Dan dia menjaga harta suaminya dan dirinya ketika suaminya tidak ada, yaitu di rumahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayyuma imra'atin, wanita mana saja. Wanita mana saja salat khamsah, dia menjaga salat 5 waktunya. Wa shamat syahra, dia puasa di bulan Ramadannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat dengan suaminya. Qila laha, Allahu akbar. Beruntung antum jadi wanita, mudah banget masuk surga. Yasir fi dukhulil jannah, yasir. Bahkan suruh milih surga mana yang mau ente masuk. Yang penting 1, jaga salat 5 waktu. 2, puasa di Ramadan. Ya, yang ketiga, ata'at ba'laha, dia taat mutlak dengan suaminya. Ya, tentu saja ketika tidak menyeberangi batasan Allah. Taat dengan taat. Ini password hidup, ini password anti bahagia. Taat suami, taat sami'na wa ata'na. Kata Ali bin Abi Thalib, pilihkan untukmu untuk putrimu lelaki yang saleh, karena nanti putrimu akan menjadi hamba saya di hadapan suaminya. Abidah, amah, hamba saya, di apapun dia siap. Wanita adalah hamba saya, kedudukannya, tapi bukan untuk dihinakan. Lakin laisa li ahanatihi wa inakam li takrimatihi.
Dan itulah kemuliaan para wanita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, ya ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat. Kemudian jadilah istri-istri para nabi. Jadilah istri-istri para sahabat. Jadilah istri-istri para tabi'in. Jadilah istri-istri para dai, di mana mereka menjadi istri yang ikut menopang dakwah. Lihat Khadijah, wanita termulia di alam semesta, afdalun nisa'il alam. Karena apa? Di antaranya limusa'adati wa taqwiyati li da'wati zauji. Karena dia menjadi penopang, pembantu dakwah. Bahkan dia menjadi pelibur lajah dakwah, bukan pembeban dakwanya, bukan merengek, Mas kenapa terlambat pulang? Mas kenapa ngajarnya banyak banget? Mas kenapa dakwah terus? Bodoh wanita yang seperti ini. Sungguh bodoh. Wanita yang tidak mendukung suaminya menjadi khairun nas, menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Quran dan mempelajari dan mengajarkannya. Dan subhanallah, dakwah wadifatul anbiya. Dakwah adalah tugasnya para nabi. Malah dia nangis suaminya ngajar. Nangis suaminya dakwah. Ini istri yang tidak punya otak. Tidak punya akal. Bagaimana dia rugi, merasa rugi kalau suaminya dakwah, suaminya ngajar, suaminya terlambat pulang. Bukan nggak pulang, terlambat. Kalau nggak pulang antum cari. Ini terlambat pulang karena sibuk mungkin ngajarnya, sibuk dakwahnya. Siang malam, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahi, makanya lihat, tidak sabar istrinya Nabi Nuh. Tidak sabar, la yasbir zaujatu Nuh. Dakwah lailan wa nahara. Dia masuk neraka. Tidak sabar zaujah Nabi Lut. Menjadi istri seorang dai, seorang guru, seorang ustaz. Ayul akhawat, isbiri. Sabar wallahi. Dunia untuk kita berjuang, dan perjuangan yang paling hebat di saat ini jihad dakwah. Ad-dunya lil jihad. A'dhamu jihad dakwah. Yuk dukung. Berikan semangat. Ya, sebagaimana Nabi turun dari Gua Hira. Ya, lama nazam min Gua Hira. Masya Allah, basyarahu zaujatuhu. Makanya Khadijah diberikan salam oleh malaikat. Karena dia sabar mendampingi suaminya yang berdakwah. Isbi dakwah. Kemudian jaga aurat, ittaqillah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadi hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ibadallah, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kecil maju semuanya. Anak-anak kecil maju semuanya.